hutan, para binatang sedang menikmati teriknya sinar matahari. Wah, di sini sangat panas. Kapan ya malam hari akan datang? Ucap si tupai pada dirinya sendiri yang saat ini sedang bersandar pada batang pohon besar. Di sana ternyata ada 4 jenis binatang lainnya. Ada sapi, kelinci, kerbau, dan juga kera. Teman-teman, aku mencari minum di sungai dulu ya. Nanti akan aku bawakan juga untuk kalian. Ucapan kelinci langsung dibalas anggukan oleh teman-temannya. Sudah 10 menit berlalu, tiba-tiba terdengar suara rusuh dari bagian selatan di mana tempat kelinci pergi mencari air tadi. Terdengar suara kelinci walaupun dia tidak berteriak. Kelinci kelelahan sehabis berlari sambil membawa air. Kerbau, gajah, siput, dan kera. Kita harus cepat pergi dari hutan ini. Mereka yang ada di sana langsung bingung dan juga sedikit panik. Ada apa kelinci? Tanya kerbau. Kita harus cepat beritahu yang lainnya. Saat ini hutan kita tidak aman. Ada pemburu yang masuk ke hutan ini dan akan membunuh semua penghuni di sini. Ucap kelinci. Tentu saja mereka terkejut atas perkataan kelinci tadi. Mereka segera bersiap dan berlari untuk bersembunyi dari pemburu hutan. Saat mereka sibuk bersiap, kera baru akan berbicara. Dengan sombongnya, ia berdiri. Hei, bagaimana bisa hutan kita ini ada pemburu, ha? Hutan kita ini kan aman. Sejujurnya, aku tidak percaya padamu, kelinci. Kelinci diam. Apakah ia suka berbohong untuk hal seperti ini? Bagaimana bisa aku berbohong untuk masalah seperti ini? Aku benar-benar melihat pemburu hutan tadi. Percayalah padaku. Ucap kelinci memohon. Ia hanya tidak mau temannya itu terluka, apalagi sampai kehilangan nyawa. Tentu saja, aku tidak percaya. Ucap kera sombong. Nah, bagaimana jika kita buktikan perkataan kelinci? Siapa yang akan ikut denganku untuk tetap di sini? Lanjut kera. Maafkan aku, kera. Aku tidak mau ikut denganmu. Aku takut jika benar ada pemburu seperti yang dikatakan kelinci. Mengapa kau tak ikut denganku? Bukankah kau sahabatku, gajah? Sudah, gajah, kau ikut denganku. Terserah kalian. Aku bisa hidup di hutan ini tanpa bantuan siapapun. Pergi sana. Usir kera. Ya sudah, kami pergi, kera. Semoga kamu baik-baik saja di sini. Kelinci segera membawa teman-temannya untuk memberitahu binatang lainnya. Berharap semoga mereka baik-baik saja, termasuk kera yang ditinggal sendirian di sana. Sudah sekitar 3 hari mereka bersembunyi di goa yang cukup untuk ditempati oleh gajah juga tentunya. Berusaha memenuhi kebutuhan makanan mereka, sekali 2 kali mereka keluar, lalu kembali dengan makanan yang banyak untuk simpanan. Keadaan kera masih baik-baik saja, sampai pada akhirnya terdengar suara rumput yang bergerak-gerak seakan ada orang di sana. Dugaannya benar, di sana ada pemburu hutan. Lari, ada pemburu hutan! Kera berteriak. Saat sedang lari, kakinya tanpa sengaja tersangkut akar pohon yang merambat. Otomatis ia terjatuh. Dengan mudahnya, pemburu hutan itu menangkap si kera, tanpa ada yang menolongnya, karena ia sendiri yang sudah bersikap begitu sombong. Kera menyesal atas perbuatannya yang sombong kepada temannya yang lain. Andai saja ia tidak sombong, mungkin saat ini ia masih hidup bersama temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Fawas kelompok 7 ingin menceritakan kisah kepompong dan semut yang sombong. Dikisahkan ada sebuah hutan yang sangat lebat. Di sana tinggallah bermacam-macam hewan, mulai dari semut, gajah, kepompong, badak, burung, dan lain-lain. Pada suatu hari, tiba-tiba datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu membuat panik seluruh hewan yang ada di hutan. Seketika semua hewan langsung panik dan berlari ketakutan menghindari badai yang datang tiba-tiba. Keesokan harinya muncul matahari yang sangat terik dan hangat dengan diiringi kicauan burung terdengar dengan merdu. Namun apa yang telah terjadi? Ternyata banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan sehingga membuat hutan tersebut menjadi hutan yang berantakan. Seekor kepompong sedang menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi pada sebuah pohon yang sudah tumbang itu. Betapa sedihnya kita diterjang badai tapi tak ada tempat satupun yang aman untuk berlindung. Sang kepompong sedih. Tiba-tiba dari tanah muncullah seekor semut yang sangat kecil. Dengan sombongnya dia berkata, Hai kepompong, lihatlah aku. Aku terlindungi dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang ada di atas tanah. Lihat tubuhmu. Kau hanya menempel di pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai, kata sang semut dengan kesombongannya. Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan itu. Sampai pada suatu saat,
suatu saat si semut berjalan di atas lumpur hidup. Ternyata si semut itu tidak mengetahui kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menelan dan menarik ke dalam lumpur tersebut. Tolong, tolong, aku terjebak di lumpur hidup. Tolong, teriak si semut meminta bantuan. Lalu suara semut terdengar dari atas. Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya, wahai semut. Semut pun menengok ke atas mencari sumber suara tadi. Ternyata suara tadi berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup tadi. Siapa kau? Tanya si semut galau. Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina, jawab si kupu-kupu. Semut merasa malu sekali dan meminta bantuan ke kupu-kupu untuk menolong dia dari lumpur yang menghisapnya. Tolong aku kupu-kupu, aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong sekali. Bisa bertahan dari badai cuma hanya karena aku berlindung di bawah tanah. Akhirnya kupu-kupu pun menolong si semut dan semut pun selamat. Ia pun berjanji kepada semut agar tidak lagi menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan tersebut. Sekian dari saya, kelompok Fawas kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamud Saudin Ali. Saya di sini akan menceritakan cerita fable yang dibuat oleh kelompok saya yang berjudul Persahabatan Antara Singa dan Tikus. Oke, tanpa lama-lama lagi. Persahabatan antara singa dan tikus. Suatu hari, tikus sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari makanan untuk neneknya yang sedang kelaparan di rumah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tikus merasa ada yang sedang mengikutinya. Lalu tikus pun melihat ke belakang. Ternyata ada singa di belakangnya. Mengetahui hal itu, tikus berusaha berlari sekuat tenaganya, tapi singa berhasil menangkapnya. Mau kemana tikus? Untung sekali aku dapat menemukanmu di sini. Singa menangkap tikus dan ingin memakannya. Lalu tikus meminta singa untuk melepaskannya. Singa memohon pada tikus berkata lirih. Karena singa merasa kasihan terhadap tikus, dan singa pun melepaskannya. Tak lama kemudian, singa terperangkap jerat pemburu. Singa terus meminta tolong kepada hewan-hewan yang ada di hutan, tapi tak ada satupun yang mau menolongnya, karena takut dimakan oleh singa. Lalu tikus melihat singa dan menolongnya. Setelah selesai melepaskannya dari jerat pemburu, lalu singa berterima kasih kepada tikus. Setelah kejadian itu, singa dan tikus menjadi sahabat.